Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat kepada Bu Selma selaku dosen dosen Geofluida dan Hidrogeologi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davin Setiadi. Saya mewakili kelompok 1 kelas RA, ingin memaparkan materi mengenai pencemaran air di Lampung. Next. Sebelum kita masuk ke topik masalah-masalah mengenai pencemaran air, kita tuh harus tahu dulu apa itu pencemaran air. Pertama, ada air dan pencemaran. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air ini menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun km kubik tersedia di bumi. Kemudian pencemaran. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, maupun komponen lain ke dalam fluida. Fluida tersebut bisa berupa angin maupun air. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi fluida oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas fluida menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, jadi dapat disimpulkan, pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Selanjutnya akan dibahas topik permasalahan 1 yang disampaikan oleh Monica. Silakan. Oke, sebelumnya maaf saya masuk. Kita masuk ke topik pertama. Di sini lokasinya ini berada di kawasan pemukiman sekitar pesisir pantai daerah Desa Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan. Di sini kita tuh pertama melihat arah aliran air sesuai topografi. Nah, air pun pasti mengalir dari titik tinggi menuju ke titik yang lebih rendah. Jadi di sini terjadi intrusi air laut ke dalam air tanah di pemukiman, sehingga menyebabkan air bersifat payau. Intrusi air laut sendiri merupakan peristiwa menyusup atau masuknya air laut ke dalam pori-pori batuan dan atau tanah sehingga mencemari kondisi air tanah. Nah, untuk hal atau permasalahan intrusi air laut ini terjadi di dekat pesisir dan sampel yang diambil pun di dekat sana. Dan memang terbukti sifat air berubah. Tadi yang sudah disebutkan menjadi payau karena intrusi air laut. Karena air laut ini kandungannya bersifat asin atau mencampuri dari air tanah dan sifatnya pun akan berubah. Next. Nah, dampak dari intrusi air laut ini menyebabkan air tanah di pemukiman bersifat payau. Air yang bersifat payau tersebut menyebabkan air tersebut tidak layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi air yang sudah tercemari air laut ini tidak bisa dikonsumsi atau digunakan untuk rumah tangga. Nah, solusinya yang pertama ini ada penggunaan reverse osmosis untuk membuang bahan penyemar dan memurnikan air hingga 99,9%. Yang kedua, memodifikasi bentuk pemompaan, merubah lokasi dari pemompaan sumur secara khusus dengan memisahkan sumur tersebut pada area lahan. Dapat membantu menstabilkan kekuatan gradien hidraulik ke arah laut. Juga mengurangi frekuensi pemompaan dari sumur yang ada dapat memberikan efek dan bermanfaat sumur-sumur yang menekan laju intrusi laut. Yang ketiga, ada research batuan. Level dari air tanah dapat meningkatkan dan kontrol dengan menggunakan metode ini. Recharge buatan memanfaatkan pelebaran permukaan dengan membuat unconfined aquifer dan sumur recharge untuk confined aquifer. Namun, metode ini membutuhkan biaya yang lebih besar, terutama dalam penyediaan airnya. Oke, mungkin topik 2 akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Oke, di sini saya Melisa Crescencia Silva akan menjelaskan mengenai topik yang kedua, yaitu berlokasi di Sungai Belau terletak antara Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat di bagian kiri,
bila dilihat dari gambar, dan Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan di bagian kanan, dilihat dari laut. Di sini terdapat gambar satu yang merupakan adanya titik stasiun pengambilan di estuari Sungai Belau Teluk Lampung. Next. Permasalahan yang dihadapi pada topik kedua ini adalah Sungai Belau sangat aktif digunakan sebagai tempat berlabuh perahu-perahu nelayan serta tempat pengecatan atau tempat perbaikan kapal. Sungai tersebut juga digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana untuk mencuci dan mandi. Aktivitas-aktivitas tersebut nantinya akan mempengaruhi kondisi perairan di sungai, muara, dan pesisir. Akibat tingginya aktivitas di sekitar Sungai Belau, maka terjadi pencemaran air. Next. Di sini terlihat adanya tabel perbandingan nilai beban pencemar yang menjadikan pembanding antara yang terjadi di Lampung dan yang ada di Teluk Jakarta. Seperti itu. Next. Dampak dari permasalahan ini adalah kualitas air menurun, lalu beberapa parameter indikator pencemaran ditinjau adalah BOD, COD, TSS, nitrat fosfat, logam berat, PB, CD, dan CR. Solusi yang diberikan dari permasalahan ini adalah pengurangan penggunaan deterjen, tidak membuang limbah cat ke laut, perpindahan penduduk ke desa lain karena kepadatan penduduk juga merupakan salah satu penyebab pencemaran air di sungai tersebut. Lalu, yang dapat diambil kesimpulan dari topik kedua ini adalah kapasitas asimilasi yang telah terlampaui terdiri dari parameter nitrat, fosfat, PB, CD, dan CR, sedangkan yang belum terlampaui parameter TSS, BDO5, dan COD. Tinggi rendahnya kapasitas asimilasi sangat dipengaruhi oleh beban pencemar yang masuk dari sungai. Semakin tinggi beban pencemar, maka kapasitas asimilasi di perairan akan semakin rendah. Demikian topik 2 yang bisa saya paparkan. Lanjut ke topik selanjutnya. Oke, kita masuk ke topik 3. Topik 3 itu berada di daerah sekitar Universitas PGRI Palembang, Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Pada topik 3 ini permasalahannya berdasarkan hasil survei dan pengamatan lapangan serta didukung dengan data citra satelit lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan pada daerah penelitian sebagian besar diperuntukkan sebagai bangunan permanen. Yang dimaksud bangunan permanen ini diantaranya adalah bangunan rumah sewa atau kos, rumah tinggal, atau fasilitas umum seperti sekolah dan masjid, serta bangunan-bangunan yang diperuntukkan pada sektor jasa seperti toko kebutuhan pokok, fotokopi, dan jasa laundry. Next. Di topik 3 ini ada kondisi sanitasi. Dari hasil survei dan pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi sanitasi di daerah penelitian masih pada kondisi kurang baik. Mengapa kurang baik? Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tumpukan sampah ilegal yang dibuang oleh masyarakat, serta kondisi saluran pembuangan limbah rumah tangga yang belum dikelola dengan baik. Kondisi seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat yang bermungkin di sekitarnya. Terus kondisi drainase pada daerah penelitian sebagian besar pada keadaan yang buruk. Hal ini dapat dilihat dari kondisi lapangan yang sebagian besar penutup lahan adalah bangunan permanen dan bangunan pengeras yang diperuntukkan sebagai penutup, seperti pengeras untuk jalan raya, pengeras untuk halaman rumah, dan lain sebagainya. Next. Kalau kualitas pada topik 3 ini dari 9 titik uji sampel, sebagian besar air memiliki kandungan yang kurang baik, yaitu berada pada pH yang berada di bawah pH normal, yaitu sebanyaknya 7 titik sampel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar air pada daerah penelitian memiliki pH yang asam, dan hanya 2 sampel air yang memiliki kondisi pH yang netral. Kondisi pH air pada daerah penelitian dapat dipengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan yang sebagian besar diperuntukkan sebagai permukiman sehingga kegiatan domestik yang ada dapat secara langsung berpengaruh
terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas air yang ada. Terus, warna air pada daerah ini, sebagian besar sampel air pada daerah penelitian memiliki kondisi air yang berwarna keruh. Tingkat kekeruhan yang ada bervariasi dari tingkat kekeruhan yang sebagian berasal dari sedimen dan kekeruhan yang berasal dari proses mikrobiologi seperti penguraian sampah yang berasal dari sampah domestik. Next. Kalau bau air pada topik ini, sebagian besar sampel air yaitu 8 titik sampel memiliki kondisi air yang berbau dan hanya ada 1 titik sampel air yang tidak berbau. Konsentrasi bau pada sampel air dapat disebabkan oleh karena adanya unsur kimia dan biologi yang terdapat pada air. Hal ini dapat dilihat dari kondisi air yang telah tercemar baik oleh kegiatan domestik seperti sampah rumah tangga maupun sampah non-domestik yang berasal dari sektor jasa yang ada di sekitar daerah penelitian. Kesimpulan dari topik 3 ini yaitu perubahan kondisi air sangat dipengaruhi oleh hasil proses kegiatan yang ada di daerah tersebut. Setiap perubahan kondisi perairan merupakan proses masuk atau dimasukkannya zat atau organisme oleh hasil kegiatan manusia. Dari penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa kondisi hidrologi daerah penelitian sebagian besar berada pada kondisi yang kurang baik, seperti penggunaan lahan yang sebagian besar berupa bangunan permanen, kondisi drainase yang buruk, kondisi sanitasi yang kurang memadai, serta kualitas air yang berada di bawah ambang batas kondisi perairan yang sehat. Untuk topik selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, topik 4. Berada di lokasi wilayah Pasir Putih dan perairan Desa Rangai. Permasalahannya adalah berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa faktor yang paling mempengaruhi penurunan kualitas air untuk kegiatan wisata bahari di wilayah perairan Teluk Lampung adalah keberadaan unsur krom di perairan. Keberadaan krom di sebagian besar titik pengamatan melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama sekali di wilayah Pasir Putih dan perairan Desa Rangai. Krom adalah salah satu jenis logam berat yang banyak digunakan dalam kegiatan industri. Menurut sumber, masukan logam terdiri atas sumber alami dan buatan manusia. Next. Solusinya adalah mengurangi masalah pencemaran lingkungan oleh pencemar logam berat, menggunakan teknik fisika, kimia, juga dapat menggunakan teknik fitoremediasi. Teknik fitoremediasi sangat cocok untuk daerah perairan yang tercemar dengan menggunakan hutan mangrove. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan alami untuk membersihkan lingkungan dari berbagai bentuk zat pencemar sehingga penggunaan tanaman mangrove sebagai tumbuhan penyerap logam berat dari perairan sangat tepat. Next. Kesimpulan dari topik 4 ini adalah kualitas perairan Teluk Lampung berdasarkan nilai indeks pencemaran untuk peruntukan biota laut dalam kondisi cemar, ringan sampai cemar sedang. Sedangkan peruntukan wisata bahari dan peruntukan pelabuhan dalam kondisi baik sampai cemar ringan. Sumber pencemar yang mengakibatkan lingkungan perairan, penurunan kualitas perairan adalah limbah domestik dan limbah industri yang berupa logam berat. Next. Berikut adalah nilai indeks pencemaran di perairan Teluk Lampung. Dapat dilihat angka-angkanya. Next. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya untuk dampak pencemaran air. Jadi, di sini terdapat dampak umum dari pencemaran air. Yang pertama itu ada penurunan kualitas lingkungan. Lalu yang kedua ada gangguan kesehatan karena kualitas airnya juga tercemar. Yang ketiga itu ada pemekatan hayati. Yang keempat mengganggu keindahan wilayah. Yang kelima mempercepat proses kerusakan benda. Yang keenam ada banjir. Yang ketujuh merusak keseimbangan air. Dan yang kedelapan itu mengubah tingkat keasaman dari air. Lalu selanjutnya terdapat mitigasi dari pencemaran air.
yang dapat dilakukan dengan upaya berikut. Yang pertama itu ada penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Yang kedua, terdapat pemanfaatan musuh alami dan parasitoid dalam pemberantasan hama. Yang ketiga adalah yaitu hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang keempat, jangan membuang limbah rumah tangga di sungai ataupun danau. Yang kelima, kurangi penggunaan deterjen. Yang keenam, pengolahan limbah cair dari pabrik atau industri dengan benar. IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah. Selanjutnya yang ketujuh ada perencanaan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedelapan, terdapat kawasan industri harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang kesembilan, memiliki bak penampungan limbah seperti septic tank. Yang ke-10, setiap rumah hendaknya membuat septic tank yang baik. Yang ke-11, terdapat gerakan penghijauan, reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan mempertahankan areal resapan air. Yang terakhir yaitu pencegahan kebocoran instalasi pengeboran minyak lepas pantai dan kebocoran tanker minyak. Baik, berikut ada daftar pustaka atau sumber-sumber yang didapat untuk informasi-informasi yang diberikan atau yang dipaparkan pada presentasi ini. Next. Baik, sekian dari kelompok 1 era. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, teman-teman. Muah. Terima kasih. Masih di record.